يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang amalan yang akan mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan kita semua. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka di hatinya pasti akan muncul rasa bahagia ketika mendengar tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi Allah hati yang seperti ini, hati yang senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bisa merasakan kebahagiaan ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bisa menjadi senang ketika mendengar sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Itu namanya kita lagi jatuh cinta. Ya, lagi jatuh cinta. Orang kalau lagi jatuh cinta itu senang mendengar nama kekasihnya disebut. Senang mendengar berita tentang kekasihnya. Senang mendengar kisah-kisah kekasihnya. Nah, kalau kita jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita senang mendengar kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, kita punya tugas dari Nabi Muhammad SAW. Tugas yang Rasul sampaikan dengan lugas. Addibu auladakum, didiklah anak-anak kalian ala thalathi khisal, atau kama qala SAW, untuk menyandang 3 sifat mulia, 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyukum, untuk mencintai nabi kalian, baginda Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. 3 tugas kita selaku orang tua yang dititahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan pandai membaca Al-Quran, ahli Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita diperintahkan untuk mendidik anak kita jatuh cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, berarti kita sudah jatuh cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh mendidik anak kita untuk membaca Al-Quran, berarti kita sudah ahli membaca Al-Quran. Karena itu, tugas hidup kita yang paling utama sebagai hamba Allah Ta'ala dari Nabi Muhammad SAW adalah menjadi manusia yang betul-betul bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul memerintahkan kita mencintai Rasulullah demi kebaikan kita semua. Jalan termudah menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mencapai derajat tinggi itu dengan bersusah-susah. Tapi ada orang yang mencapai derajat tinggi nggak pakai susah. Kenapa? Karena jalan cinta, jalan kebahagiaan. Orang yang jatuh cinta itu selalu bahagia.
tersandungnya pun menyenangkan katanya. Seperti itu. Semua yang dirasakan bersama kekasih menjadi indah. Bagaimana kalau bersama Nabi Muhammad SAW? Daim khayaluh ma'i, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, selalu aku itu mengenang Nabi Muhammad SAW. Selalu aku membayangkan Rasulullah SAW. Baik aku dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri berjalan. Dimanapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, aku selalu membayangkan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang bisa mencintai Rasulullah SAW dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan bersama Nabi Muhammad SAW. Kisah yang sangat masyhur yang kita kenal di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan satu nasihat kepada para sahabat. Tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang dari dusun, ya, dari pedalaman, tiba-tiba mengucapkan mata sa'ah sambil dengan suara lantang, suara keras. Para sahabat pun terkejut, kok ada orang yang ketika Nabi berbicara ada yang menyela dengan menanyakan suatu perkara yang tidak ditanyakan oleh para sahabat. Mata sa'ah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang tersebut, ya, setelah kajian. Jadi Rasul menyampaikan nasihatnya secara tuntas, selesai, Rasul pun balik bertanya, Manisail, siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Maka orang dusun tadi berkata, saya ya Rasulullah. Nabi tidak menjelaskan kapan kiamat. Pertanyaannya tidak pernah dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi nanya kapan kiamat sama Nabi nggak dijawab. Tidak dijawab. Tapi Rasul memberikan solusi, ya, kiamatnya kapanpun nggak jadi masalah. Yang penting kamu tidak menghadapi masalah. Yang penting kamu selamat. Itu solusinya. Maka Rasul SAW menanyakan, ma'adat talaha. Kamu nanya-nanya kiamat punya persiapan apa? Ya, apa persiapanmu? Kalau kita nih terlampau sering mungkin bahas tentang kiamat, tapi nggak bahas persiapan menghadapi kiamat. Nggak bahas persiapan diri kita menghadapi kiamat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahas persiapannya. Ma'adat talaha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang tersebut melihat dirinya. Ketika melihat dirinya, ia mengatakan, ma'adat talaha. Aku tidak mempersiapkan sholat yang banyak untuk kiamat. Aku tidak mempersiapkan puasa yang banyak untuk kiamat. Artinya ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja. Tapi dengan bangga dan penuh keyakinan ia mengatakan, akan tetapi uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Di hati ada rasa cinta. Ini enggak semua orang punya rasa cinta. Rasa cinta, ya, rasa cinta itu ada kangen, ada senang, ya, sedih ketika jauh dengan kekasih. Rasa itu ada dalam diri sahabat yang dari dusun ini, yang polos ini. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, anta ma'aman ahbabta, atau kama qala SAW, engkau bersama yang engkau cintai. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW beserta orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Anta ma'aman ahbabta. Maka terperanjatlah seluruh sahabat. Karena inilah yang ditunggu-tunggu sahabat. Satu amalan yang bisa menyebabkan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Karena mereka melihat diri mereka. Beliau melihat diri beliau. Kalau sholatku sehebat apapun, gak mungkin aku bisa sekelas dengan Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin aku bisa surganya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Pasti surga Rasul, surga yang paling indah, yang paling besar, yang paling megah, yang paling, semuanya paling bagus untuk Nabi Muhammad SAW. Di suatu tempat di mahsyar, pasti Rasul yang tempatnya paling istimewa. Kalau amalku sehebat apapun gak mungkin bisa. Itu yang selalu menjadi pemikiran para sahabat, pengen bersama Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat sangat terkejut, kaget, bahagia. Fujaatil khair, ada kejutan yang membahagiakan, surprise. Karena Nabi SAW menyampaikan satu kalimatnya yang membuat sahabat itu menjadi berbesar hati. Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Karena semua sahabat Nabi Muhammad SAW mencintai Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa pisah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa berlama-lama jauh dari Nabi Muhammad SAW. Salah seorang di antara para sahabat ketika kakinya kesemutan dan berulang kali kesemutan, minta pendapat pada sahabat yang lain. Bagaimana caranya biar kalau kaki saya kesemutan bisa langsung sembuh? Maka sahabat pun menasihatkan, sebutlah manusia yang paling engkau cintai. Seketika itu ia pun mengucapkan, ya wa Muhammadah, duhai Rasulullah yang kucintai Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga kesemutannya hilang, kakinya sembuh. Ya, kakinya sembuh, gak kesemutan lagi.
Kalau kesemutan langsung panggil duhai Rasulullah, ya duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau senang sehingga Sayyidina Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, hidupnya selalu bersama Rasulullah SAW 10 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar anta ma'aman ahbabta, beliau mengucapkan satu statement, sejak kami memeluk Islam, sejak kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami belum pernah merasa bahagia mendengar begitu banyak janji-janji pasti tentang kebaikan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh, seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar, dan semoga aku dikumpulkan bersama mereka semua, meskipun amalku belum seperti amalan mereka semua. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah jalan cinta, jalan yang luar biasa. Kalau orang cinta itu senang kekasihnya disebut. Dengan cinta kita bisa kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari, sejak hari ini yuk, kita didik anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan, kamu punya Rasul, punya utusan Allah, namanya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Rasulullah punya anak-anak, punya putri-putri, punya istri. Ya, Rasulullah punya keluarga, punya sahabat. Rasulullah kalau makan caranya begini. Kenalkan Baginda Muhammad SAW kepada keluarga kita. Setiap hari, mari kita program mulai hari ini. Ya, setiap hari mulai hari ini kita program mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak kita. Insya Allah kalau seperti itu, maka anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa dan otomatis kita menjadi orang tua yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian semua sudah ada suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang mau berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, mulai hari ini yuk satu hari mengenal Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ya walaupun cuma satu kalimat yang kita ajarkan kepada diri kita ajarkan kepada anak keturunan kita, melaksanakan wasiat Nabi Muhammad SAW. Perintahkan dirimu, ajarkan kepada keluargamu, kepada anak keturunanmu, adibu auladakum, ajarkan kepada anak keturunanmu 3 hal, yaitu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan juga membaca Al-Quran. Qiraatul Quran sudah sering kita perhatikan, dan Alhamdulillah sudah sangat kita perhatikan. Tapi ajaran cinta ini yang kita abaikan. Kita enggak mendidik anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Mulai didik anak kita untuk senang mendengarkan anasyid, nasidah, qasidah yang menyebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saya berada di sebuah mall, mau makan. Di meja seberang saya ada orang tua besar bersama anak-anaknya. Pemuda, dengan anaknya masih kecil, 2 anaknya. Kemudian saya lihat anaknya itu satu dengan yang lain saling membenarkan mana yang betul baca qasidahnya. Ya, mana yang betul baca qasidahnya. Saat itu saya terharu, luar biasa ini. Orang tua ini punya anak, saya aja lihatnya seneng. Yang masih kecil anaknya bahas, bukan gitu qasidahnya, yang betul begini. Enggak, yang betul begini. Nah, Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang satu enggak, yang betul salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya dibalik, yang satu bilang enggak. Tapi perdebatan anak ini tentang qasidah, ya qasidah yang menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai anak-anak kita menghafal lagu-lagu yang lain. Didik anak kita menghafal lagu-lagu yang membuat dirinya mengenal Nabi Muhammad SAW. Pangkatnya menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan tiap hari sedikit-sedikit, insya Allah anak kita akan menjadi pribadi yang mulia, kita pun menjadi bahagia, dan Rasul pun akan mencintai kita, dan kita akan diletakkan bersama beliau di jannahnya Allah, di mahsyar, dimanapun akan ada Nabi SAW bersama kita. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa mulai hari ini kita ajarkan anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah lewat channel YouTube Habib Novel Al-Idrus Anda bisa belajar bersama saya tentang Nabi Muhammad SAW yang untuk keluarga.
satu-satu, sedikit-sedikit, tapi insya Allah bisa kita ajarkan untuk keluarga kita. Jazakumullah khairan. Jangan lupa berbahagialah, ini hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senandungkan sholawat, senandungkan maulid di mana-mana ya, di rumah-rumah, di surau-surau, di langgar-langgar, senandungkan, baca itu, walaupun sendiri, walaupun hanya berdua, walaupun hanya bertiga, dengan keadaan yang ada, dengan segala peraturan yang harus kita taati, tetap suarakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan cinta kita pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nilainya adalah anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Jangan salah jatuh cinta, jatuh cintalah pada baginda Muhammad SAW. Hakadha wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam video ringkas ini. Dan semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam pepatah Arab terdapat ungkapan, siapa yang mencintai sesuatu, ia akan selalu mengingat dan menyebut-nyebut selalu. Maka sebagai salah satu bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sering-sering bersolawat dan menyampaikan salam kepadanya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan hidup yang berkah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat, serta semoga hidup kita menjadi hidup yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.